Shalom, perkenalkan nama saya Haryanti Ropesta KM Limbong NIM 1901011176, dosen PA Ibu Dorlan Nebaho MPDK, Grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PAK anak-anak. Latar belakang PAK dimulai dari anak-anak. Sasaran utamanya adalah anak mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dengan demikian, PAK anak menjadi sangat penting. Pendidikan sudah menjadi bagian dari hidup dan panggilan gereja sejak awal. Namun, sebuah ilmu pendidikan agama Kristen baru diperkenalkan kepada gereja-gereja di Indonesia pada tahun 1950. Pendidikan adalah perintah Allah untuk seseorang. Pendidikan agama Kristen untuk anak-anak adalah pekerjaan yang mulia. Namun demikian, banyak orang tua para pendidik baik di gereja maupun di sekolah tidak menyadari hal ini. Untuk lebih memahami tentang apa itu pendidikan agama Kristen pada anak-anak, penulis mencoba untuk memaparkan di dalam makalah ini. Kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan pokok setiap individu, oleh karena itu pendidikan sangatlah penting. Dari segi etimologi kata, pendidikan di dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dari segi etimologi, kata education berasal dari bahasa Latin, yaitu eductor, dan tersusun dari dua kata, yaitu yang berarti perkembangan sesuatu yang berasal dari dalam keluar, dan duco yang berarti sesuatu yang sedang berkembang. Dari definisi tersebut, pendidikan berarti kemampuan-kemampuan diri sendiri dan juga kekuatan-kekuatan individu yang dikembangkan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Definisi pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik supaya yang bersangkutan memiliki pengertian dan pemahaman yang baik mengenai sesuatu dan nantinya tumbuh menjadi pribadi yang gemar berpikir kritis dan menjadi lebih baik lagi, baik itu dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotoriknya. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, definisi pendidikan sesungguhnya relatif, sebab setiap orang memiliki pengertian subjektif tentang pendidikan berdasarkan sudut pandang dan luas wawasan yang dimilikinya. Pengertian pendidikan menurut ahli dunia ada beberapa yang akan saya paparkan dalam video ini. Yang pertama, Profesor Dr. John Dewey memberikan definisi pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Yang kedua, M.J. Langeveld memberikan definisi pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Yang ketiga, Profesor Herman Horn memberikan definisi pendidikan adalah suatu proses dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasikan dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Yang keempat, kita masuk kepada tokoh Stella Van Vetten Henderson. Memberikan definisi pendidikan yaitu suatu kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial. Yang kelima, Kostam dan Gunning memberikan definisi pendidikan merupakan suatu pembentukan hati nurani manusia, yakni pendidikan ialah suatu proses pembentukan dan penentuan diri secara etis dan sesuai dengan hati nurani, dan masih banyak lagi dalam dunia yang menyebutkan tentang definisi pendidikan dan telah dipaparkan dalam makalah. Kita masuk definisi pendidikan menurut ahli di Indonesia. Yang pertama, Profesor Dr. Dedi Supriyadi memberikan definisi pendidikan adalah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Kita masuk yang kedua, Profesor Jahara Idris memberikan pengertian pendidikan adalah serangkaian kegiatan berkomunikasi yang bertujuan supaya manusia dewasa atau pendidik dengan peserta didik saling bertatap muka dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan pada perkembangan anak dengan seutuhnya. Yang ketiga, kita masuk pada tokoh Ahmad de Marimba memberikan definisi pendidikan adalah pimpinan atau bimbingan secara sadar oleh pihak pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama dan
masih banyak terdapat tentang definisi pendidikan dan telah dipaparkan dalam makalah. Kita masuk selanjutnya, definisi pendidikan menurut lembaga dan kamus. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu. Yang kedua, kita masuk kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, GBHN memberikan definisi pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 memberikan definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak bangsa dan negara. Yang kelima, UNESCO. Education is now and get is preparing of a society which does not exist, yaitu pendidikan itu sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang masih belum ada. Yang keenam, menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Yang ketujuh, menurut ensiklopedia, pendidikan yaitu sebagai proses membimbing manusia atau anak didik dari kegelapan, dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dan kecerdasan menuju ke pengetahuan. Yang kedelapan, Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan pribadi yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Kita masuk ke dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum yaitu pertama, memperoleh pengetahuan. Yang kedua, mendapatkan keterampilan tentang subjek yang diajarkan. Yang ketiga, menciptakan individu. Yang keempat, menumbuhkan harga diri dan keyakinan. Yang kelima, belajar tentang cara belajar. Keenam, kebiasaan dan etos kerja. Dan yang ketujuh, mempelajari cara bertahan hidup. Kita masuk ke dalam fungsi pendidikan. Adapun fungsi pendidikan diantaranya diungkapkan oleh pakar pendidikan Horton dan Han, David Popenoe. Fungsi pendidikan yaitu yang pertama, agar peserta didik tumbuh menjadi dewasa, mampu mandiri dan mencari nafkah sendiri. Yang kedua, membangun dan sekaligus mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Yang ketiga, melestarikan tradisi yang ada dan berlaku di masyarakat. Yang keempat, tertanam skill yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam asas demokrasi. Yang kelima, transfer tradisi dari generasi satu ke generasi yang lain. Keenam, peserta didik paham dan mampu menerapkan peranan. Yang ketujuh, adanya integrasi sosial di dalam masyarakat adalah tujuan dari pendidikan. Kedelapan, mengajarkan corak kepribadian yang berujung kepada pendidikan. 9. Selain menggambarkan detail fungsi, pendidikan secara umum memiliki fungsi untuk membentuk watak, mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, membangun kepribadian agar nantinya peserta didik lebih bermartabat. Fungsi pendidikan terhadap individu yang pertama, pengembangan potensi lahir, kedua memodifikasi perilaku, ketiga pengembangan menyeluruh, dan keempat mempersiapkan masa depan, kelima mengembangkan kepribadian, dan keenam membantu penyesuaian. Fungsi pendidikan terhadap masyarakat yaitu perubahan dan kontrol sosial, rekonstruksi pengalaman, pengembangan nilai sosial dan moral, memberikan peluang atau kesetaraan. Fungsi pendidikan bagi suatu bangsa yaitu penanaman tanggung jawab sipil dan sosial, pelatihan untuk kepemimpinan, integrasi nasional, pembangunan nasional. Kita masuk kepada jenis pendidikan. Jenis pendidikan yaitu yang pertama pendidikan formal, kedua pendidikan informal, ketiga pendidikan formal. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian
Pendidikan agama Kristen atau dalam pendidikan umum atau biasa yaitu pendidikan yang berdasarkan atau berorientasi Kristen. Nilai-nilai Kristiani dalam pendidikan agama Kristen yaitu pengajaran pokok-pokok kebenaran iman Kristen, pengetahuan sama dengan harta rohani atau Alkitabiah untuk menjaga kelakuan hidup rohani. Selanjutnya, tujuan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen tidak hanya memberikan pengetahuan dan pengertian dengan pengajaran yang teratur atau sistematis, kuasa ilahi atau supranatural yang mempengaruhi dan menguasai seluruh alam perasaan, kehendak dan tingkah laku manusia. Tujuan utamanya adalah membawa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam ketataan, serta mampu mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pendidikan agama Kristen anak-anak. Pak Anak adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai sikap, keterampilan, dan tingkah laku bagi anak-anak dalam mengupayakan perubahan-perubahan informasi pribadi dalam diri anak dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Seorang anak akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan Alkitab dalam kehidupannya meneladani Yesus Kristus. Anak merupakan suatu yang paling penting dalam kehidupan seorang anak, karena apabila sejak usia dini anak telah dididik dalam pendidikan Kristen, anak tersebut akan menghasilkan anak yang bisa diarahkan ke arah yang positif di masa yang akan datang. Pemegang tanggung jawab pendidikan agama Kristen anak adalah yang pertama, keluarga. Keluarga adalah pengaruh terbesar. Masalah keluarga abad 20 tidak mencerminkan rumah tangga Kristen. Yang kedua, sekolah-sekolah adalah situasi formal. Masalah guru-guru tidak dipersiapkan ataupun positif dan negatif. Gereja adalah harapan terakhir untuk kehidupan rohani. Masalah fasilitas dan kemampuan terbatas pendeta dan majelis, yaitu tidak memahami anak kapan akan diterima dalam pelayanan gereja. Tujuan pendidikan agama Kristen anak maksudnya ialah mengenal Allah sebagai pencipta dan pemerintah seluruh alam semesta ini dan Yesus Kristus sebagai penebus, pemimpin dan penolong mereka. Dasar pendidikan agama Kristen anak adalah Alkitab. Mengapa Alkitab? Karena pertama, Alkitab adalah pusat pengajaran Kristen, sumber kebenaran dan pengajaran moral. Kedua, Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi iman dan perbuatan. Sumber perintah untuk pengajaran atau pendidikan yang pertama tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berisi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua tertulis dalam Ulangan 6 dan Matius 28. Kita masuk dalam penerapan pendidikan agama Kristen anak. Santo Jerome mengatakan, sesungguhnya seseorang harus dididik untuk menjadi baik. Allah tidak boleh mendengar apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa kecuali takut akan Tuhan. Ia tidak memiliki pemahaman akan kata-kata yang najis dan tidak diisi dengan lagu-lagu duniawi. Ketika ia masih bayi, lidahnya harus terus mencicipi Mazmur. Anak laki-laki yang memiliki pemikiran yang liar dipisahkan dari Paula. Bahkan para pelayannya dan pembantu perempuan yang harus dipisahkan dari pergaulan dunia, kata-kata yang coba dirangkainya sedikit demi sedikit dan diucapkan tidak boleh disampaikan secara kebetulan, tetapi disebutkan secara khusus dan sudah baku serta difokuskan untuk satu tujuan, misalnya tentang nabi dan rasul atau berisi daftar bapa leluhur Israel dari Adam serta keturunannya yang didaftarkan dalam Matius dan dalam kitab Lukas. Jadi, pendidikan Kristen memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan kepada anak-anak iman Kristen agar anak-anak dapat bertumbuh dan menerapkan Pak Anak. Dalam menerapkan Pak Anak, ada 3 ranah, yaitu yang pertama, keluarga. Pendidikan keluarga demi anak-anak beriman.
Yang kedua, gereja. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Selanjutnya Matius 28 ayat 19 sampai 20, Efesus 4 ayat 11 sampai 16, Kolose 3 ayat 16. Yang ketiga, sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah Kristen integrasi dalam iman dan pengetahuan. Sekolah negeri, anak-anak mengetahui tantangan nilai dan iman. Kita masuk ke dalam Pak Anak dalam keluarga. Keluarga adalah lembaga utama yang memberikan dukungan yang ditetapkan Allah di bumi sebagai dasar paling penting dalam mendidik anak, yaitu keluarga berpusat pada Kristus. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 4. Orang tua berperan sebagai guru dan penginjil yang terus mengarahkan, membimbing, dan mendorong anak untuk hidup dalam Kristus. Tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 19. Pak Anak dalam jemaat. Hari Minggu adalah hari untuk berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sekolah Minggu berfungsi sebagai kegiatan dalam gereja untuk melatih, memahami, dan mempelajari firman Allah secara bersama-sama. Pak anak-anak dalam sekolah. Pak bukan tidak diberikan di gereja dalam lingkungannya sendiri, melainkan juga di luar lingkungannya, yaitu dalam sekolah-sekolah. Menurut Alkitab, hal yang terbaik adalah elemen religius harus dipisahkan dari pendidikan sekolah anak. Walaupun Alkitab mengizinkan, hanya sebatas mengizinkan pendidikan sekolah, mereka harus juga diisi dengan pendidikan agama. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan agama Kristen dalam Alkitab. Merupakan dasar Alkitabiah yang perlu dijabarkan dan dikembangkan karena menjadi pusat proses pendidikan dasar anak dalam Perjanjian Lama. Dapat dilihat dari Ulangan 6 ayat 4-9, Amsal 22 ayat 6, Mazmur 78 ayat 72. Isi pendidikan anak dalam Perjanjian Lama adalah karya Allah dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Dasar pendidikan agama Kristen anak dalam Perjanjian Baru dapat dilihat dari Matius 18 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 4. Dalam Perjanjian Baru, yaitu pertama Yesus sebagai pengajar Pak Anak, yaitu dalam Matius 18 ayat 1-6 dan Markus 10 ayat 16. Yang kedua, Paulus sebagai pengajar pendidikan agama Kristen anak dapat dilihat dari Efesus 1 ayat 4, Kolose 3 ayat 3 dan 21 dan 2 Timotius 1 ayat 5, 2 Timotius 3 ayat 15. Lalu jemaat mula-mula. Sebagai pengajar Pak Anak sejak mulai berdiri, jemaat Kristen telah menjunjung pengajaran agama. Demikian hasil presentasi saya mengenai pendidikan agama Kristen pada anak-anak. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.